Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. 2021, akankah Amerika Serikat dan China kian akur? Nah, harapan ini perlu ditahan terlebih dahulu ya, karena memang momen-momen pergantian presiden di Amerika Serikat ini kian menunjukkan situasi yang tidak menentu. Yang terbaru, bursa saham dari New York atau New York Stock Exchange ini telah memulai proses penghapusan pencatatan atau delisting terhadap 3 perusahaan telekomunikasi asal China. Siapa sajakah dan bagaimana detailnya kita akan simak bersama dalam drama baru Wall Street Depak Emiten China. Nah, detik-detik terakhir sebelum hengkang dari Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini terus membuat kebijakan yang kontroversial. Beberapa kebijakan pun dibuat untuk semakin menekan China. Salah satunya adalah perintah eksekutif Trump yang melarang warga AS untuk berinvestasi di perusahaan yang terhubung dengan militer China. Mengikuti aturan ini, New York Stock Exchange alias NYSE pun akan menghapus 3 perusahaan telekomunikasi asal China, yaitu adalah China Mobile, kemudian China Telecom, kemudian ada juga China Unicom Hong Kong Ltd atau dengan kode sahamnya adalah CHU. Nah, kemudian per pekan ini tepatnya diantaranya adalah tanggal 3 dan hingga tanggal 11 Januari 2021, saham-saham telekomunikasi raksasa ini akan ditangguhkan sembari proses delisting dimulai. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Menariknya, sebetulnya kehadiran di Wall Street ini pun juga sebetulnya bisa dikatakan tidak terlalu penting bagi ketiga perusahaan ini. Pasalnya ketiga perusahaan telco ini merupakan perusahaan milik negara dan memperoleh semua pendapatan mereka dari China. Dari segi investor pun sebetulnya perusahaan ini bisa dikatakan bahwa lebih mendulang cuan di bursa saham Hong Kong ataupun juga Shanghai ketimbang Wall Street. Sehingga banyak yang menilai bahwa penghapusan ini lebih sebagai bentuk simbolis di tengah meningkatnya tensi antara Amerika Serikat dan juga China. Nah, kita lihat terlebih dahulu seperti apa sih pergerakan ketiga emiten ini yang mana sebetulnya sejak meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China di sepanjang tahun 2019, emiten-emiten ini pun juga sudah bergerak downtrend. Kita lihat di sini ya, semuanya pergerakannya juga sudah bergerak ke arah bawah dan semakin diperparah dengan isu pandemi COVID-19 di tahun 2020 yang juga membakar tensi antara Amerika Serikat dan juga China. Nah, lantas kemudian bagaimana dengan segi valuasi pasar ketiga perusahaan ini di bursa saham? Kita akan lihat di sini. Jadi China Telecom ataupun juga kode sahamnya adalah CHA ini memiliki market cap sebesar 22,45 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara China Mobile dengan kode emitennya adalah CHL ini memiliki market cap terbesar mencapai 116,75 miliar dolar Amerika Serikat. Dan terakhir kita lihat ada China Unicom Hong Kong Ltd yang memiliki valuasi pasar sebesar 21,18 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, kita lihat di slide selanjutnya, tadi sudah disebutkan ya, alasan utama delisting dari ketiga perusahaan ini, yaitu adalah perintah eksekutif langsung dari Donald Trump pada November lalu. Jadi, perintah tersebut ini termasuk diantaranya melarang investor untuk membeli dan menjual saham di sejumlah perusahaan China yang terdaftar di dalam daftar hitam Pentagon. Alasannya sebetulnya sama seperti upaya Trump menjegal TikTok, Huawei, dan juga Tencent, yaitu adalah tudingan atas kebocoran data dan alasan keamanan nasional Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat di China sendiri, sebetulnya ketiga perusahaan telekomunikasi ini merupakan satu-satunya perusahaan yang diizinkan untuk menyediakan layanan jaringan telekomunikasi. Jadi, karena pemerintah China menganggap ini adalah industri yang strategis dan tetap harus berada di bawah kendali negara. Dan bahkan Partai Komunis yang berkuasa di China pun juga kerap dilaporkan mengotak-ngatik posisi eksekutif dari ketiga perusahaan yang tadi dijelaskan. Nah, sebetulnya namun yang cukup disayangkan oleh banyak pihak adalah karena memang selama beberapa dekade terakhir, Wall Street ini sebetulnya kerap mengincar perusahaan-perusahaan besar dari China untuk melantai di bursa sahamnya. Dan di sisi lain, sebetulnya pencatatan perusahaan China di bursa saham AS pun ini juga sempat ya menjadi strategi China untuk membangkitkan kembali perekonomian mereka pasca kejadian Tiananmen Square di tahun 1989 yang akhirnya ini membuat investor takut untuk masuk ke China. Selain itu, sebetulnya listing di bursa saham AS juga dinilai ini akan membuat perusahaan China ini akan lebih responsif terhadap investor dan akhirnya tergerak ya untuk meningkatkan kinerja perusahaan ataupun juga laba. Nah, kemudian
China Mobile ini merupakan perusahaan pertama yang akhirnya melantai di bursa saham New York Stock Exchange di tahun 1997 dan baru kemudian akhirnya diikuti oleh perusahaan lain seperti bank milik negara, perusahaan minyak dan juga maskapai penerbangan. Sehingga kalau kita lihat hingga saat ini totalnya ada lebih dari 200 perusahaan China yang terdaftar di bursa saham Wall Street dengan kapitalisasi pasar ini mencapai 2,2 triliun dolar Amerika Serikat. Nah, kita lihat ya, jadi sebetulnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China ini sudah tampak diantisipasi oleh perusahaan-perusahaan China dengan melakukan dual listing di China dan juga Hong Kong. Jadi sebagai contoh, kita bisa bilang adalah ada raksasa e-commerce Alibaba dan juga JD.com yang sebelumnya sudah listing di New York tapi akhirnya melakukan second listing di Hong Kong. Intinya adalah perusahaan-perusahaan ini sebetulnya tidak menggantungkan nasibnya di Wall Street saja, tapi juga mencari potensi-potensi untuk mendulang cuan di tempat lainnya, apalagi di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan juga China. Nah, lantas kemudian pertanyaannya adalah seperti apa nih tanggapan baik dari pihak perusahaan maupun juga dari China terkait dengan delisting dari 3 perusahaan telco ini. Nah, jadi sejauh ini memang belum ada respon ya dari pihak perusahaan terkait dengan kabar delisting ini karena masih berlangsung libur tahun baru. Tapi kita akan update ya seperti apa pada pekan ini, mungkin sudah ada tanggapannya nanti ke depannya. Dan sementara Kementerian Perdagangan China ini menyatakan bahwa China akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi hak dan juga kepentingan sah perusahaan China. Dan sebelumnya juru bicara dari China yaitu juru bicara Kementerian Luar Negeri yaitu Hua Chunying pun juga sebetulnya sudah berkali-kali menyatakan bahwa klaim AS terhadap resiko keamanan nasional sepenuhnya salah dan juga tidak berdasar ataupun juga tidak berlandaskan logika. Kemudian di sisi lain, Biden pun diperkirakan tidak akan ya mengubah hubungan AS dan China secara dramatis. Dan Biden pun menyebutkan akan meminta pertanggungjawaban pemerintah China atas pelanggaran pada perdagangan teknologi, hak asasi manusia, dan juga bidang-bidang lainnya. Jadi kita akan lihat seperti apa hubungan antara Amerika Serikat dan China yang juga rupanya tampaknya akan terus menarik di sepanjang tahun 2021 ini.